Halo bro pejuang ekonomi sejati. Bayangkan satu angka, 5 juta, 1 gram emas, setara gaji sebulan sebagian orang. Pertanyaannya bukan, apakah emas bisa setinggi itu? Tapi, apa yang harus hancur lebih dulu, supaya angka itu terjadi? Karena sepanjang sejarah, emas tidak pernah naik sendirian. Ia selalu naik bersamaan dengan masalah besar. Emas bukan aset modern. Emas lebih tua dari bank, negara, dan mata uang. Saat sistem tenang, emas dilupakan. Saat sistem retak, emas diingat. Jadi ketika orang mulai bertanya, emas OTW 5 juta, itu tanda ketakutan sudah menyebar. Sejarah selalu berulang. Setiap kali inflasi tak terkendali, perang meluas, utang tak terbayar, dan mata uang melemah, emas melonjak. Bukan karena emas hebat, tapi karena uang kehilangan kepercayaan. Inilah 8 tanda bahaya itu. Tanda 1, bank sentral borong emas. Bukan rakyat kecil, tapi bank sentral dunia. Mereka mencetak uang, tapi mereka menyimpan emas. Artinya sederhana. Mereka tidak sepenuhnya percaya pada sistem yang mereka jalankan sendiri. Tanda 2, utang global sudah di luar logika. Negara besar hidup dari utang baru untuk menutup utang lama. Ini bukan strategi, ini kecanduan. Dalam sejarah, utang yang tak bisa dilunasi selalu diselesaikan dengan satu cara. Nilai uang dihancurkan. Tanda 3, uang dicetak lebih cepat dari nilai. Produksi butuh waktu. Mencetak uang hanya butuh keputusan. Ketika uang tumbuh lebih cepat dari barang dan jasa, hasilnya cuma satu, inflasi struktural. Tanda 4, dolar terlihat kuat padahal rapuh. Dolar tampak perkasa, tapi di dalam ada defisit besar, beban bunga gila, dan konflik geopolitik. Ia kehilangan kepercayaan perlahan, dan emas menunggu. Tanda 5, rupiah faktor paling kejam. Banyak orang salah fokus ke emas dunia, padahal di Indonesia, kurs adalah algojo sebenarnya. Emas dunia stagnan, rupiah melemah, sama dengan emas lokal tetap melonjak. Kalau rupiah ke 18-20 ribu, angka 5 juta bukan lagi fiksi. Tanda 6, rakyat tidak merasa makmur. Angka ekonomi boleh bagus, tapi kalau rakyat menunda beli, takut investasi, dan cari aset aman, artinya kepercayaan sudah rusak. Emas hidup dari rasa takut itu. Tanda 7, geopolitik tidak lagi rasional. Dunia sekarang tidak dikelola logika, tapi ego dan kepanikan. Perang kecil hari ini bisa jadi krisis besar besok. Emas adalah bahasa universal saat dunia kehilangan arah. Tanda 8, emas tidak lagi dianggap investasi. Ini tanda paling akhir. Saat orang beli emas bukan untuk untung, tapi supaya tidak hancur. Artinya sistem sudah di fase akhir. Emas bukan mimpi, emas adalah pelampung. Kalau emas 5 juta, itu bukan kabar baik. Itu laporan cuaca badai. Yang selamat bukan yang paling berani, tapi yang paling siap. Dan pertanyaannya sekarang, apakah kita masih menertawakan angka itu? Atau sudah mulai bersiap dalam diam? Nah, jika kamu suka like and comment dan subscribe dan ikuti terus di channel Ekonomi Modern.